I wonder how, I wonder why. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi online kami yang berupa video mengenai proposal makanan ringan sehat yang kami angkat menjadi keripik pepaya crispy, di mana tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah dari Teknopreneur dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Dede Martino MP dan Bapak Bradley Setiadi SPT MPT. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya, di mana saya sendiri adalah Yukita Febrianti Dorisi Tepu dengan NIM A1D5190061 dan rekan saya Syam Kauferlin Feni Ayu dengan NIM A1D5190072. Rekan saya Sika Marlina Gisbertus dengan NIM A1D5190075 dan rekan saya Maulan Yapi Akbar dengan NIM A1D5190077 dan yang terakhir ada Atika Juliani di mana NIM A1D5190091. Baiklah teman-teman, langsung aja memasuki materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sika Marlina Gisbertus. Produk yang dihasilkan, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan untuk konsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Pada bagian ini menjelaskan bahwa keseluruhan produk yang dihasilkan, perencanaan yang perlu dilakukan menyangkut produk output, terutama pada usaha manufaktur dan industri pengolahan adalah A. Dimensi produk. Dimensi produk berkenaan dengan sifat dan ciri produk yang meliputi bentuk, ukuran, warna, serta fungsinya. Produk yang berbahan baku buah dan sayur ini disajikan dalam bentuk keripik yang disediakan dengan berbagai varian rasa dan harga. Berikut ini adalah berbagai produk yang dihasilkan oleh keripik buah pepaya, antara lain keripik buah pepaya original, keripik buah pepaya rasa asin, keripik buah pepaya rasa manis, keripik buah pepaya rasa balado, keripik buah pepaya rasa coklat. B. Nilai manfaat produk keripik buah pepaya memiliki manfaat yang positif bagi kesehatan konsumen yang merupakan manfaat inti dari produk keripik buah pepaya. C. Kegunaan dan fungsi produk. Produk konsumsi yaitu produk yang dibeli digunakan oleh konsumen akhir, pemakai akhir. Keripik pepaya merupakan produk yang dapat dinikmati dengan berbagai pilihan rasa dan harga. Keunggulan dari produk ini yaitu kompetitif produk kami antara lain 1. Rasa yang sangat renyah dan gurih. 2. Kemasan yang ramah lingkungan. 3. Kesegaran dari buah dan sayur yang masih terasa. 4. Harga yang terjangkau dan sesuai dengan kantong konsumen. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang target pasar atau segmen pasar yang dituju. Target pasar adalah sekelompok pembeli yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang membuat pasar itu berdiri sendiri. Dalam suatu perusahaan, pasti akan memiliki target atau segmentasi pasar yang dituju untuk mengembangkan usaha yang diproduksi oleh perusahaan. Target pasar memberikan prospek yang baik di mana kita dapat memasarkan produk ini ke beberapa tempat seperti warung, di koperasi-koperasi, dan jika sudah mendapatkan izin usaha, maka akan dipasarkan di supermarket-supermarket. Dengan bisnis ini akan melangkah jauh karena telah melihat target pasar sebelumnya melalui media cetak dan elektronik. Selanjutnya tentang tren perkembangan pasar. Masyarakat Indonesia sangat mengikuti tren suatu produk di pasar saat ini, termasuk keripik buah pepaya. Di mana dengan ini kami yakin ketika usaha ini telah berjalan akan menjadi usaha yang dapat berkembang dengan cepat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia yang cukup baik dengan selera masyarakat untuk mencoba suatu produk yang unik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi penjualan. Perencanaan kapasitas produksi dilakukan untuk semua mesin, peralatan, dan faktor produksi lainnya sesuai dengan rencana jumlah produk akhir yang akan dihasilkan.
Dengan sendirinya, kapasitas produksi sampai dengan tingkatan yang rinci semuanya akan mengacu pada hasil dari perhitungan peluang pasar atas produk yang bersangkutan. Kapasitas produksi biasanya dinyatakan dalam unit per periode waktu. Contohnya tahun, bulan, minggu, hari, atau jam. Untuk perencanaan strategis, proyeksi kapasitas penjualan dilakukan dalam jangka minimal 3 tahun ke depan, sesuai dengan produksinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pesaing. Strategi pemasaran perusahaan dilakukan berdasarkan analisis 7P. Yang pertama, price atau harga. Strategi bagaimana produk kita lebih menarik konsumen dari segi harga dibandingkan pesaing. Umumnya, konsumen lebih tertarik kepada produk dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, produk. Strategi mengenai bagaimana produk usaha dapat menarik hati konsumen untuk membelinya. Produk yang ditawarkan merupakan produk keripik buah atau keripik sayur yang memiliki kualitas terbaik dengan kadar gizi tinggi dan menyehatkan dan sekaligus berkhasiat. Yang ketiga, promotion atau promosi. Strategi mengenai bagaimana produk dapat dikenal oleh konsumen melalui cara personal selling, yaitu promosi melalui penjualan langsung ke tempat konsumen, berada dengan menawarkan dan mencoba produk langsung. Yang keempat, press atau distribusi. Press merupakan cara untuk mendistribusikan produk untuk sampai ke tangan konsumen. Sistem distribusi yang digunakan secara langsung ke konsumen. Yang kelima, people. People merupakan kriteria sumber daya manusia secara umum yang dapat meningkatkan penjualan produk ke konsumen secara langsung ataupun tidak langsung. Direncanakan, usaha ini dilaksanakan oleh pemilik sendiri sebagai pemilik aktif. Maka, sedapat mungkin pemilik mengutamakan pelayanan dengan sikap yang ramah, sopan, dan bersahabat. Yang keenam, proses. Proses yang ditampilkan kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli. Proses yang dapat ditampilkan seperti proses produksi yang baik ataupun pelayanan terhadap konsumen. Yang ketujuh atau yang terakhir, physical advice. Penampilan fisik dari fasilitas pendukung atau sarana dalam menjual produksi yang dapat dilihat langsung oleh konsumen. Logo ofisial dari keripik buah dan keripik sayur KJ terinspirasi dari warna hijau yang menggambarkan pemanfaatan akan buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di alam. Kemudian tulisan keripik buah dan keripik sayur KJ berwarna biru karena merupakan warna kesukaan pemilik usaha. Kemasan produk berisi nama berikut alamat usaha. Kemasan produk keripik buah dan keripik sayur terbuat dari plastik aluminium foil. Ini akan menghemat ongkos produksi karena tidak menggunakan plastik-plastik yang tidak ramah lingkungan serta menjadi indikator kepedulian terhadap lingkungan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan baku dan bahan penolong. Dapat kita ketahui sebelumnya bahwasannya bahan baku atau bahan penolong merupakan bagian utama dalam perhitungan kebutuhan modal kerja. Hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah seperti supplier, kuantitas, kualitas, harga beli, persyaratan pembelian, ketersediaan, dan lain sebagainya. Nah, karena di sini kami membuat rancangan makanan yaitu keripik pepaya, maka kami memerlukan buah pepaya, minyak goreng, garam, tepung terigu, tepung kanji atau tepung tapioka, totoleh atau penyedap rasa. Dalam pembuatan keripik ini, kami memerlukan beberapa peralatan seperti kompor gas untuk menggoreng, tabung gas, pisau untuk memotong-motongnya, kuali tempat menggorengnya, baskom, timbangan, saringan, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Atika Juliani, di mana yang terakhir, rencana pengembangan pasar. Yang pertama ada strategi produksi. Di dalam strategi produksi atau strategi tersebut, pemilih akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan. Akan tetapi, menstabilkan harga dari produksi tersebut. Hal ini direncanakan untuk lebih mengembangkan dan mengekspansi usaha ini untuk lebih berkembang lagi. Yang kedua ada proyeksi keuangan, di mana aspek
finansial dari proposal bisnis dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk di dalamnya 3 performa laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, rugi laba, dan cash flow, di mana secara ringkas dapat diberikan format sederhana perhitungan kelayakan usaha secara finansial. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu kegiatan seseorang yang berani mengambil resiko serta membaca peluang yang ada di sekitarnya. Orang yang melakukan kegiatan tersebut dengan berani ini bisa disebut dengan wirausahaan atau pengusaha. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kelompok kami meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.